Berjumpa kembali kita di mata kuliah kalkulus diferensial ya. Setelah sebelumnya Anda mereview tentang bilangan real di video sebelumnya, pada video ini sekarang kita akan belajar kembali tentang pertidaksamaan yang sudah Anda peroleh di SMP atau SMA waktu itu yang lalu ya. Nah, di sini nanti kita coba mengulang kembali karena pertidaksamaan itu diperlukan nanti di pembahasan fungsi ya di kalkulus diferensial ini. Baik, kita ke PowerPoint-nya. Nah, sebelum kita persamaan, kita saja mengenal kembali terkait dengan persamaan. Ya, apa sih persamaan itu? Ya, persamaan itu kalimat terbuka. Nah, kalimat terbuka itu ciri-cirinya adalah apa? Dia memuat sesuatu yang belum tertentu atau namanya variabel. Ya, nah persamaan karena dia juga memuat tanda sama dengan. Seperti ini contohnya, X plus 1 sama dengan 9 ya. Ini kan mudah sekali kalau udah pernah belajar dengan baik tentang konsep persamaan, tentu saja ini mudah sekali ya, seperti yang nah, kita coba review sebentar ya mengenai ini. Coba perhatikan di whiteboard-nya ya. Di situ bagaimana kita menyelesaikan persamaan ini. Ya. Jadi X plus 1 sama dengan 9. Ya, saya akan mengikuti kaidah yang seharusnya ya. Nah, saya yakin udah paham. Nah, untuk memperoleh X-nya berapa, itu kan ruas kiri dan ruas kanan akan saya kurangi dengan 1 ya. Nah, begini. Ya, ini seperti halnya ketika Anda belajar tentang urutan ya. Di urutan itu kan tidak akan mengubah tanda kalau di jumlah atau dikurangi dengan bilangan yang sama di ruas kiri maupun ruas kanannya. Nah, baru kemudian di sini kita operasikan ini ya. Kita operasikan ini 1 min 1 kan saling menghilang. Nah, ini 9 kurangi 1 ya 8, jadi X sama dengan 9. 8 ya, sorry 8 ya. Ini ya. Itu kan caranya, masih ingat ya? Baik, kita kembali ke slide-nya sekarang. Ya. Di slide ini sudah saya tuliskan jawabannya sebenarnya. Nah, ini. Nah, yang perlu Anda perhatikan sekarang ya, yang dibandingkan kalau kita Anda dulu baca di SMA atau di SMP ya. Ini harus dilakukan ya. Dicek benar nggak X sama dengan 8 itu adalah penyelesaian dari persamaan itu. Artinya, kalau saya substitusikan ini ke X-nya, maka ruas kiri akan sama dengan ruas kanan ya. Di 8 plus 1, 9. Sama dengan 9. Benar ternyata kan. Itu yang harus Anda ingat ya. Sekarang kalau menyelesaikan satu persamaan atau persamaan, selalu dicek jawabannya. Ya. Nah, dari prinsip dari menyelesaikan persamaan itu adalah untuk proses mendapatkan nilai yang memenuhi persamaan tersebut atau disebut sebagai penyelesaian. Memenuhi itu apa? Kalau nilai yang diperoleh ini substitusikan ke persamaan itu, maka ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ini namanya penyelesaian atau nah, penyelesaiannya berupa apa ini? Berupa nilai atau bilangan ya. Bilangan ini. Nah, nanti beda ketika kita belajar mengenai pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan itu juga kalimat terbuka ya. Tapi bedanya dengan persamaan ya, hanya pada tandanya saja. Ya, tandanya tidak lagi sama dengan tapi menggunakan lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan
ya. Jadi halaman terbuka nanti pasti memuat variabel toh, x, di sini x semua ya. Oke, ya. Ini contoh-contoh dari persamaan. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan persamaannya? Kita bandingkan nanti dengan penyelesaian dari persamaan tadi ya. Jadi kita beri contoh dua ini ya. Nanti kita gunakan sifat-sifat urutan pada bilang real yang sudah Anda kenal di video sebelumnya ya. Untuk persamaan itu kan kalian dengan urutan ya. Baik, sekarang mari kita coba bagaimana caranya ya, menyelesaikan persamaan. Ya. Akan saya sajikan dari penyelesaian dua contoh persamaan berikut ya. Jadi contoh pertama yaitu satu ya, kita jawab satu, yaitu samaan x kuadrat tambah 5x kuadrat x ditambah 6 kurang dari sama dengan 0. Nah, tidak seperti kita menyelesaikan persamaan ya, langsung kita operasikan. Maka pada persamaan kita bekerja dulu dengan bantuan persamaan. Jadi di sini kita mencari nilai yang luas kiri ini nilainya kurang dari 0 toh. Maka saya perlu bantuan kapan yang luas kiri ini menjadi 0. Saya sebut sebagai pembuat 0 dari yang luas kiri itu ya. Jadi saya tulis x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini kan persamaan. Ya. Bagaimana kita menyelesaikan persamaan? Karena ini kebetulan persamaan kuadrat ya. Kita bisa mencari x-nya banyak cara ya. Kebetulan persamaan ini luas kirinya dapat difaktorkan, maka kita dapat mengubahnya menjadi perkalian dua faktor yaitu x plus 2 dikalikan dengan x plus 3 ini sama dengan 0. Nah, ini kan kemudian di sini kita mencari akar-akar persamaan ini kan. Artinya apa? Membuat 0 dari persamaan itu. Kapan itu? Yaitu ketika x plus 2 sama dengan 0 atau simbolnya atau ya x plus 3 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa menentukan berapa akarnya. Yang pertama x sama dengan min 2 ya. Yang kedua x sama dengan min 3. Inilah pembuat nolnya ya, kita perlukan. Tapi ini bukan penyelesaiannya. Yang kita butuhkan sekali lagi yang kurang dari atau sama dengan 0. Maka kita perlu bantuan garis bilangan real. Berikutnya. Membuat nolnya artinya garis bilangan ini kan terbagi menjadi 3 bagian. Yaitu di kirinya min 3 dan di kanannya antara min 2 dan min 3 dan di kanannya min 2. Nah, sekarang bagaimana menentukan kapan luas kiri negatif? Ya, maka kita perlu melakukan uji titik ya. Tulis uji titik. Titiknya satu aja, gak ada banyak ya. Titik apa kita ambil? Yang paling mudah adalah 0 ya. Di mana 0? 0 letaknya di sini kira-kira ya. Nah, ini saya ambil 0 gitu kan, di sini kira-kira. Maka kita tinggal uji ketika x sama dengan 0, berapakah nilai luas kiri itu, yaitu x kuadrat tambah 5x plus 6 itu berapa? 0 kuadrat ditambah, jadi
5 kali 0 ditambah 6. Ya, jadi 0 ditambah 5 kali 0 kan 0 ya. Ditambah 6. Jadi sama dengan 6. 6 tandanya gimana? Positif. Nah, artinya apa? Ini kan pelajaran SMA ya, sudah pernah belajar ini sebenarnya kan. Artinya titik-titik untuk X yang terletak di sini, di mana 0 berada, yaitu di kanannya min 2 ini, itu bertanda positif. Ya kan? Sini. Oke. Nah, kemudian bisa Anda cek lagi sebenarnya di antara min 2 dan min 3 ini pasti nilainya negatif. Ya. Dan cek lagi kanan kirinya min 3, tandanya kembali positif. Ya. Karena ini berbeda selang pasti bernilai berubah tanda. Nanti saya jelaskan kenapa ini berubah tanda di kelas ya, secara luring saja. Oke. Nah, yang kita butuhkan yang mana? Yang nilainya kurang dari 0. Berarti mana? Ya, di antara min 2 dan min 3 ini. Selang ini. Nah, sini ya. Yang lebih penting lagi sekarang, tambahan lagi apa? Bagaimana dengan batasnya? Oh, kan lebih sama dengan, ya berarti min 2 dan min 3 itu juga ikut, atau batasnya begini kan. Nah, masih ingat toh representasi bilangan real? Artinya saya arsir semua ini. Inilah solusinya dari persamaan nomor 1 ya, yaitu X yang ada dari min 3 sampai min 2 ini. Ini secara garis bilangan yang dapat saya tulis kalau bentuk pakai notasi bentuk himpunan bagaimana? Ya, himpunan penyelesaiannya yaitu himpunan X ya. Jangan lupa anggota bilangan real. Serba 3 X terletak di antara min 2 dan min 3. Jangan lupa min 3-nya ikut ya kan? Sama dengan ya kan? Lebih kecil sama dengan min 2-nya juga ikut. Itu ya. Ini untuk himpunan penyelesaian soal nomor 1. Karena yang kita butuhkan yang kurang dari sama dengan. Ya. Nah, bagaimana sekarang untuk yang nomor 2? Nomor 2 lebih mudah ya, karena persamaannya pangkat 1. Ya. Baik, kita demonstrasikan lagi ya. Nomor 2 itu jadi 1 kurang dari sama dengan X plus 5 kurang dari 9. Gitu kan? Kebetulan ini pangkat 1. Jadi lebih sederhana daripada yang nomor 1 tadi. Oke. Ini dapat saya tulis karena kita butuh X-nya berapa sih yang memenuhi persamaan ini. Jadi kita tulis seperti ini. Ini tanda ekivalen ya. 1 kurang dari sama dengan X plus 5 ya kan. Kurang dari 9. Nah, saya ingin X itu terletak di mana, maka saya kurangi yang ini dengan 5. Ya. Karena ini berarti 5, maka ini juga kurang 5 juga kan. Ya, tidak berubah. Tinggal kita sederhanakan. Ya, berarti apa? 1 min 5 yaitu min 4 kurang dari sama dengan X kurang dari 9 min 5. 4. Inilah solusinya ya. Kalau saya tulis seperti apa? HP-nya sama dengan X elemen bilangan real sedemikian hingga min 4
kurang dari X kurang dari 4. Atau kalau dalam notasi dalam bilang real ya seperti tadi, ini min 4, ini 4 ya. Kemudian tinggal apakah batasnya ikut ya, min 4 kan ini ya, sama dengan maka ikut ya. Ini 4 nya nggak ikut karena hanya saja, baru diarsir seperti ini. Inilah penyelesaian dari kerjasama nomor 2 ya, bisa pakai notasi pembentuk himpunan seperti ini atau pakai bilangan garis bilangan. Untuk soal yang lain Anda bisa kerjakan ya di slide ya, di ini ya, sudah kita kerjakan nomor 1 dan 2. Nah, silakan kerjakan latihan nomor 3, 4, dan 5. Jadi pada prinsipnya ya, kalau kita menyelesaikan kesamaan itu ya, yaitu kita sama mencari proses mendapatkan nilai penyelesaiannya ya. Tapi dibanding perbedaan dengan persamaan tadi, nilai ini tidak bisa lebih dari 1 ya. Makanya ini kalian mendapatkan semua nilai ya, yang menemui persamaan tersebut yang namanya nanti disebut himpunan penyelesaian ya. Nah, di persamaan ya, bentuk yang seringkali terlibatkan dalam persamaan adalah bentuk nilai mutlak ya. Apa itu nilai mutlak? Kita perkenalan sedikit di sini ya. Jadi nilai mutlak yang suatu bilangan A yang notasinya adalah ini ya, tanda garis tegak ini, kiri kanannya A ini ya, itu menyatakan jarak titik A itu terhadap 0 ya, pada garis bilangan real. Jadi kalau saya punya garis bilangan ya, misalnya seperti ini ya, garis bilangan ya, 0 saya pakai titik acuan, titik referensi ya. Jadi kalau saya punya titik 4 ya, sini 4, maka nilai mutlak 4 menurut pengertian di atas ini apa? Jarak titik 4 terhadap 0 berarti ya 4 satuan ya. Ya. Di 4 satuan yang ini ya. Nah, ini caranya. Nah, bagaimana kalau sekarang titik negatif 4? Ambil sini ya. Nah, ini negatif 4. Ya, sama ya. Nilai mutlak negatif 4. Itu sama dengan, ya jarak negatif 4 dari 0 berapa? Ya sama, ini. Jaraknya juga 4. Makanya nilai mutlak dari negatif 4 itu adalah 4 juga, karena dia menyatakan jarak ya. Ya, sampai ya. Nah, untuk titik lain bagaimana? Ya, kita perhatikan di whiteboard sekarang. Nah, di sini tidak diberikan 2 titik yang ada bilangan irasionalnya, yaitu akar 2 dan pi ya. Kita tahu akar 2 ya, itu kan nilainya ya sekitar 1,4142 dan seterusnya gitu ya. Jadi yang di dalam
tanda nilai mutlak ini 1,4142 kurangi 1 itu positif toh. Nah, jaraknya itu dikali di kanan 0, berarti nilainya berapa ya? Nilai itu sendiri, positif itu sendiri. Jadi kalau ini udah positif ya bisa tulis begini saja sebenarnya. Ini positif toh. Kalau mau lebih teliti ya ini, tapi meskipun ini juga masih pendekatan karena kita nggak tahu baik berapa angka desimal di belakangnya ya. Nah, cukup ini udah benar ini. Ini udah selesai. Bagaimana dengan contoh yang kedua ini ya? Yaitu Pi min 4. Pi 4 itu negatif positif. Kita tahu Pi itu nilainya sama dengan 3,14 berapa? Banyak ya. Kita tahu panjang sekali. Nah, tapi ini kan kurang dari 4. Tadi kan yang di dalam nilai mutlak ini negatif, berarti menurut aturan tadi jarak bilangan negatif itu ya negatifnya kan ketika jarak negatif 4 dari 0 kan negatif dari negatif 4. Jadi negatif dari bilangan negatifnya kan ini. Nah, berarti sama dengan 4 min Pi. Kalau mau rinci lagi ya berapa itu? Ini dikurangi 4 kurang ini berarti kan 0, ya. 0, jangan lupa tanda apa ya, tanda mendekati ya, bukan sama dengan persis, tapi ini masih mendekati 0,85 dan seterusnya gitu ya. Begitu cara menentukan nilai mutlak dari suatu kuantitas. Ini betulan bilangan ya. Nah, pada kasus berikutnya ya, dari kebetulan persamaan atau persamaan itu nanti kita sering dihadapkan dengan nilai mutlak yang ada variabelnya ya. Jadi kita kembali ke slide. Jadi udah kita hitung nilai mutlak K2-1 ya K2-1 positif karena ya. Kemudian nilai mutlak dari Pi min 4 ya min Pi per 4 atau 4 min Pi. Ya, dan secara umum rumus untuk nilai mutlak itu seperti ini ya. Nilai mutlak dari A itu nilainya ya A kalau A-nya positif atau 0. Nilainya adalah negatif A kalau A-nya negatif. Nanti kan tetap positif di sini kan. Negatif dari negatif dari positif ini kan. Dari angkanya ada positif. Ini ya secara formal matematis bentuknya. Nah, tadi sudah saya katakan bagaimana kalau tadi dalam nilai mutlak itu ada variabelnya seperti halnya contoh berikut ya. Ini. Nah, ini di sini bagaimana menyatakan ini bukan bilangan, ada variabelnya ya, tapi nyatakan dalam bentuk tanpa tanda nilai mutlak ini. Jadi kan maksudnya kan ini mau dinyatakan dalam bentuk membatasi nilai X-nya berapa yang itu. Pakai yang tadi itu ada dua macam toh. Dia akan bernilai sama dengan yang dalam nilai mutlak itu, yaitu 2x min 1. Kalau apa? Kalau kan ini A-nya ya, ini A ya. Ini mana A apabila A-nya yaitu 2x min 1 itu lebih besar atau sama dengan 0. Nah, dia akan bernilai negatif dari A, negatif dari 2x min 1 apabila A-nya ya, hanya 2 min 1 kurang dari 0. Atau kita sederhanakan sekarang ini ya. Tetap 2x min 1 ini jadi apa? X lebih dari sama dengan setengah. Ini dari 1 min 2x untuk X kurang dari setengah. Ini ya.
Kalau X lebih dari setengah nilainya ini. Nanti ini yang ingat ini nilai pasti positif ini. Coba perhatikan kalau atau 0 ya, kalau ini setengah ya, pas setengah ini 0. Ya kan, setengah masuk sini ya, nggak masuk sini. Kalau sama dengan setengah kan setengah tambah 1 kali 2 kan 1, 0. Kalau dari setengah, 1 dikurangi bilangan kurang dari 1 ini. Kurang dari setengah kan kurang dari 1 terus ini. Positif selalu. Gitu ya. Jadi pertama Anda ingat dulu, oh nilai pertama menyatakan jarak terhadap titik 0. Gitu. Entah di kiri kanan, kalau di kiri dia negatifnya, kalau di kanan tetap bilang itu sendiri. Oke. Itu untuk konsep nilai mutlak. Nah, nanti kita gunakan di persamaan ya. Nah, ini tadi contohnya saya kerjakan ya. Nah, seperti tadi itu hasilnya. Baik. Nah, ini ada lagi satu bentuk akar ya. Nanti kita kaitkan dengan nilai mutlak. Nah, untuk mudah saya beri ilustrasi bilangan ya. Misalnya A-nya itu A kuadrat itu bilangan kuadrat atau ya. Ini akar 4 gitu misalnya. Nah, berapa sih akar 4 itu? 2 atau min 2? Ya 2 lah ya. Akar 4 itu 2. Tapi kalau melihat bentuk ini ya, akar 4 itu bisa saya tulis dari gini kan. Akar 2 kuadrat, boleh? Udah tahu? Akar min 2 kuadrat. Sama-sama 4 itu. Nah, kalau akar 4 jadi tadi berapa? Kan 2. Jadi ini harusnya hasilnya adalah 2 ya. Jadi kalau ini hasilnya adalah 2 sendiri. Gitu kan. Tapi tidak selalu. Kalau dari sini ini harus 2 juga kan. Ini harus 2, tapi kalau dari sini dari mana kita dapat yang 2? Ya dari negatif 2 sama dengan 2. Jadi ada 2 kemungkinan menyatakan bentuk A kuadrat ini. Ya, bisa pertama, kalau A kuadrat kalau kapan? A kuadrat sama dengan A itu kalau A-nya positif atau 0. Kayak tadi, akar 2 kuadrat ya 2. Karena saya tahu yang dikuadratkan bilangan 2 positif. Ya kan? Nah, bagaimana? Padahal juga mungkin yang dikuadratkan bilangan negatif. Kan? Nah, itu. Jadi akar ini bisa ini, tapi hasilnya positif loh. Ini jangan lupa, ini hasilnya adalah positif. Kapan dia positif? Ini harus positif. Ya. Kapan? Kalau hanya negatif. Gitu ya. Jadi tetap akar 4 itu adalah 2. 2. Bukan plus minus 2 ya. Itu nanti saya tanya gini ya. X berapa yang memenuhi ini. Baru X-nya plus minus 2. Ya. Ini bukan. Nggak masuk itu ya. Tapi ini penting. Seringkali keliru ya. Akar 4 itu pasti 2. Tapi diperoleh dari mana? Tergantung apa yang dikuadratkan. Yang ada karena dua kemungkinan. Negatif 2 dan 2. Hasilnya juga 4. Nah, dari dua kondisi ini ya, ini kan mirip dengan aturan di nilai mutlak tadi, ya. Nah, gitu. Kalau di nilai mutlak sama toh, bernilai A kalau A-nya positif atau non negatif ini, bernilai negatif A kalau hanya negatif, 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 positif aja. Jadi sama. Jadi suatu rumus yang sama ini ya. A min A, di yang kanan pasti positif. Ya.
Jadi ini kita gunakan nanti kita menyelesaikan persamaan nilai mutlak, kita perlu bantuan bentuk ini supaya dapat dikuadratkan. Kenapa kemarin kalau ada nilai mutlak dikuadratkan? Karena ada hubungannya ya antara bentuk kuadrat sempurna itu dengan nilai mutlak. Oke. Nah, ini sifat-sifat nilai mutlak ya. Nih ya. Ini nggak perlu dihafalkan, ini harus dipahami saja ya, dipahami saja. Jadi ini bisa Anda periksa sebenarnya gitu kalau di mata kuliah Anda serial akan dibuktikan, tapi ini untuk Anda baru awal semester 1 ya dicek dengan bilangan saja. Ya, ini pasti benarnya. Ya. Yang kedua ini juga ini jadi nilai mutlak X sama dengan A, maka A-nya plus minus A. Ini kan sama aja dengan tadi ya, yang tadi. Kenapa tadi? Nilai mutlak X kan sama dengan akar X kuadrat. Ya. Ya kan, maka X-nya yang mungkin adalah plus minus A, gitu. Gitu ya. Ya. Terus ini juga sering kita gunakan nanti nilai mutlak kurang dari A, maka kita punya X yang diantara nilai min A dan A. Baliknya kalau dia lebih besar sama dengan, maka ini kalau digambarkan begini toh. Min A, A. Nah, ini semua ini dengan batasnya ikut, gitu kan. Kalau ini, kalau lebih dari A, maka grafiknya pisah ini ya, atau ini digabung, berarti kan ini ada A, min A, maka panah ke sana, ini ikut ya, ke kanan, kemudian ini juga ikut ke kiri, gitu. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu sifat ketidaksamaan segitiga ya. Jadi jumlah panjang ya garis segitiga nih ya, kalau saya punya segitiga, nah ya, jadi ini X, ini Y ya, panjang 2 ini kalau saya jumlahkan itu pasti lebih besar daripada nilai mutlak dari panjang ini jadikan 1 ya, tidak sama segitiga. Dari sisi ketiga lalu lebih kecil dibandingkan sisi jumlah masing-masing panjang sisi ini. Nah, ini ketemu lagi ada di analisis real ya, sifat nilai mutlak ini. Nah, ini ada bentuk khusus dari samaan ya, yaitu yang seringkali adalah bentuk pecahan dan yang memuat nilai mutlak. Kita akan belajar di sini ya. Jadi belajar dari contoh berikut ini. Anda sudah belajar sebetulnya, ini sudah pernah belajar ini ya. Kita ke whiteboardnya ya. Nah, di whiteboard ini kita coba selesaikan ya ketidaksamaan pertama ini ya. Baik, dari bentuk ini ya, 6 per X min 1 lebih besar sama dengan 5 ya. Yang perlu kita perhatikan adalah penyebut dari pecahan yang di ruas kiri ini ya. Jadi ini pecahan, jangan lupa bahwa syarat untuk pecahan supaya benar real itu apa? Bahwa X min 1 itu tidak boleh sama dengan 0. Oke. Nah, 0 nanti kan 6 per 0 ya. Itu yang perlu kita perhatikan ya. Kemudian dari hubungan 6 per X min 1 di mana X min itu nggak boleh 0 itu lebih besar dari 5. 5 itu bilangan positif, maka harus yang luas kiri harus bilangan positif juga kan. Artinya dari sini yang awalnya itu tidak boleh sama dengan 0 ya, itu kan bisa negatif bisa positif. Kita batasi lagi sekarang X min 1 itu haruslah lebih dari
0. Atau apa? X harus lebih dari 1. Ini nanti kita perlukan ketika menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, setelah dari sini baru kita selesaikan ya persamaan ini. Jadi kita tulis lagi ya, 6 per X min 1 itu kan lebih besar sama dengan 5. Ingat syaratnya adalah ini ya nanti. Nah, karena X itu lebih dari 1, maka penyebut ini nggak pernah 0. Maka sesuai aturan sifat urutan dari bilangan real ya, kalau saya kalikan dengan bilangan yang sama itu, tanda udah sama ini tidak akan berubah ya. Berarti kalau kedua harus saya kalikan dengan X min 1 ya, ini kan, karena saya tahu X min 1 itu lebih dari 0, maka tandanya nggak akan berubah. X min 1. Oke ya. Karena X itu lebih dari 1, maka ini bisa saya cancel. Lebih dari 1 dibagi lebih dari 1 kan bukan 0 per 0 ya. Kalau 0 per 0 nggak boleh, tapi kalau tidak 0 dibagi 0 itu pasti nilainya 1, bukan itu. Jadi yang luas kiri tinggal 6 saja, 6 kali 1 kan, 6 lebih dari sama dengan, ini saya pakai hukum distributif ya, 5x min 5. Oke, karena saya mau menentukan x, maaf saya lupa memberi tanda ekivalen ya. Artinya ini dan itu sama saja, cuma cara menulisnya setelah manipulasi aljabar yang benar, ini dan itu ekivalen, sama ya. Oke. Baru kemudian ini karena saya mencari x, maka saya bisa mengubah begini kan, 5x min 5 lebih kecil sama dengan 6, tinggal dibalik saja ya. Ya, gitu. Kemudian saya butuh x sama di ruas kiri sendirian, maka saya punya 5x min 5 plus 5 kan, kurang dari sama dengan 6 plus 5 ya. Ini persamaan, saya tambah bilangan yang sama, maka tidak mengubah tanda persamaannya. Tapi di ruas kiri, kenapa saya tambah 5? Supaya yang di ruas kiri itu tinggal variabel x saja. Min 5 tambah 5 kan 0 ya. Sehingga saya punya 5x sama dengan lebih kecil sama dengan 11 ya. Oke. Nah, tinggal angka terakhir sekarang kita peroleh x-nya, yaitu sekarang berarti x-nya itu lebih kecil sama dengan, ya ini kalau mau lebih rinci lagi kan, 5x ya, 5x kali 1/5 ya, lebih kecil sama dengan 11 kali 1/5 ya. Nah ini 5/5 1 kan, jadilah yang kita inginkan. Jadi yang kita perlukan adalah x sekarang lebih kecil sama dengan 11/5. Oke. Nah, dari sini saya punya himpunan ini ya. Himpunan x kurang dari x r ya. X kurang dari sama dengan 11/5. Nah, gini. Tapi apakah ini penyelesaiannya? Ya. Kurang dari 11/5 itu kan seperti ini kan. Kalau saya buat garis bilangannya kan. Jadi ini saya punya 11/5 di sini. Oke. Maka
di baris 5 ikut ya. Nah, ini ikut, bulatkan, maka inilah yang untuk himpunan titik itu. Tetapi kita periksa, jangan lupa selalu periksa apakah benar di jawabannya. Kalau saya ambil kurang dari 11 berapa? Misalnya 2 bisa ya. 2, saya masukkan sini 6 per 2 min 1, 6 per 1, lebih dari 5, benar ya. Tapi linian banyak sekali. Kalau 1 bagian, enggak ini. 6 enggak perlu. Jadi ini tuh berfungsi juga untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan ini. Jadi kalau saya rinci pakai garis bilangan juga ya. Ini berupa garis bilangan seperti ini. Nanti 1 ya di sini ya. Satunya nggak ikut, berarti kan di kanannya 1 ini kan. Nah gini kan, ini semuanya. Nah inilah yang nanti kita gabung dengan himpunan yang di bawah itu. Ini digabung itu ya. Jadi kalau ini saya gabung, maka himpunan penyelesaiannya itu gabungan dari ini dan itu ya. Himpunan penyelesaiannya buat satu garis bilangan ya. Kalau ini 1 di sini ya, kemudian 11 per 5 itu di sini ya, 2/5 ini ya, gitu. Nah ini kan di kirinya, tapi ini ikut ya, sorry warnanya merah ya, di kirinya, tapi ikut ya, diiriskan dengan yang atas itu. Ini kan kiri semua toh, ini semuanya toh. Nah diiriskan dengan ini ke kanan, berarti kan sini saja, nggak sampai ke kiri lagi. Satunya nggak ikut ya. Nah satunya nggak ikut, berarti ini lingkarannya lubang ini. Jadi inilah solusinya. Atau kalau saya tulis himpunan penyelesaiannya, himpunan X anggota real ya, yang terletak antara 1 dan 11/5. Satunya tidak ikut, X lebih dari 1 itu, tapi dia kurang sama dengan 11/5. Nah ini notasinya ya, dan ini adalah grafiknya atau garis bilangannya. Ini solusi dari persamaan yang dimaksudkan ini ya. Nah silakan dipelajari lebih lanjut ya. Untuk contoh pertama ini kita langsung saja ke contoh yang kedua sekarang, yaitu yang memuat persamaan yang memuat nilai mutlak. Nah ini kita gunakan sifat tadi ya. Jadi ini pakai syarat nilai mutlak tadi ya. Jadi kalau begini berarti kan kita punya sifat apa itu, X lebih dari A ya kan. Ini jadi apa, X lebih dari A atau X kurang dari min A, kan gitu. Sekarang X nya dalam itu, jadi saya punya 2 keadaan, jadi X kuadrat plus X min 1 pakai yang ini ya, lebih besar sama dengan 1, atau X kuadrat min plus X min 1 kurang dari sama dengan min 1 ya, pakai sifat ini ya. Coba lihat lagi di sifat-sifat bilangan real ya. Nah dari sini baru kita selesaikan masing-masing. Nanti kita, karena atau ini adalah kita gabung hasilnya nanti ya.
Jadi ini kita punya kiri ini kan x kuadrat plus x plain 2 lebih besar 0 gitu. Sedangkan yang ini x kuadrat min x kurang dari sama dengan 0. Oke. Nah, untuk menjalankan bersamaan kayak contoh yang awal tadi ya, kita butuh persamaannya ya. Persamaannya persesuaiannya x kuadrat plus x min 2 sama dengan 0 ya. Kita membuat nolnya istilahnya ya. Ya di sini bisa nggak difaktorkan ini? Min 2 bisa ya. Jadi x min 2 plus 2 ya. X min 1 sama dengan 0. Jadi x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan 1. Jadi titik-titik ini membagi bilangan real menjadi 3 subinterval ya. Jadi negatif 2 dan 1 ya. Oke, jangan lupa setelah ini cek ya apa benar ini. Nah, kalau nggak ini benar berarti bawahnya benar. Lalu dicek dulu apakah benar kalau 1 saya substitusi sini hasilnya 0. 1 tambah 1 min 2 ya benar ya. Min 2 juga sama. Karena tinggal apa? Iya, kita cek untuk 1 titik saja. Misalnya di sini 0 ya. 0 kita cek berarti untuk ambil ya, diambil x sama dengan 0 maka berapa itu? Persamaannya dia apa? 0 ditambah 0 min 1 itu kurang dari 0 ya. Jadi di selang ini nilainya negatif. Ya. Ya. Ini kalau Anda pernah belajar di SMA mungkin sudah bisa mengerjakan ini ya. Termasuk apabila akarnya berulang ya, itu derajat 2 maka nanti itu juga mempengaruhi tanda-tanda ini ya. Pindah titik maka berubah tanda. Kalau berulang 2 kali maka ini nggak berubah tanda. Itu nanti kenapa? Karena terkait dengan grafik fungsinya sebenarnya ini. Nanti kita belum ke sana, kita akan jabar saja ini ya. Ini yang kita perlukan. Jadi solusinya adalah ini kan. 1 ikut, 2 juga ikut. Oke. Karena ini sama dengan ya. Berarti ini. Ini baru satu sisi saja. Nanti kita gabung dengan yang sisi satunya lagi ya. Nah ini yang kedua. Nah ini juga dapat difaktorkan ya. Jadi persamaannya dulu. Kita ambil persamaannya dulu karena untuk menjadi nolnya. X kuadrat min plus X sama dengan 0. Artinya X plus 1 sama dengan 0. Jadi saya punya X sama dengan 0 atau X sama dengan negatif 1. Pakai bantuan garis bilangan. Ya. Oke. 0. Negatif 1, sorry. Negatif 1, 0 ya. Kita cek yang paling mudah berapa ya, kalau pecahan susah lah ya, kalau 1 aja ada ini ya. 1 berarti X ambil cek ya. X sama dengan 1 maka 1 kuadrat ditambah 1 ya sama dengan 2. Ini positif, padahal kita positif negatif ya. Kita nggak perlukan yang ini.
positif, positif, positif. Ini negatif. Positif ya. Yang negatif di sini berarti. Cek lagi ya. Benar nggak yang kalau minus setengah itu reaksinya negatif pasti. Kalau di sini pasti positif. Nah, ini juga pakai sama dengan berarti selangnya kita butuh yang negatif ini ya. Oh ya, ini ya. Berarti yang di sini. Nah, ini. Ya. Jadi kalau secara notasi atau notasi ya, kita dapat menyatakannya ini kan ya, HP1 ya, ini HP1 X demikian hingga X kurang dari negatif kurang dari sama dengan ya 2 atau X lebih dari sama dengan 1. Kalau ini HP2 ya, X demikian hingga negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 0. Nah, sekarang untuk menentukan himpunan penyelesaian dari ketidaksamaan yang dimaksud ini ya, kita tinggal menggabung antara himpunan penyelesaian 1 dan himpunan penyelesaian 2. Jadi kalau saya gambarkan dalam satu garis bilangan ya, gabung dua grafik tadi ya, antara daerah garis yang diarsir oleh warna merah dan hijau. Jadi HP yang pertama ini ya, jadi saya butuh titik-titik istimewanya yaitu negatif 2, negatif 1, 0, dan 1. Nah, berdasarkan yang penyelesaian yang pertama ya, maka saya punya selang ini kan, negatif 2 ke kiri, keduanya ikut ya, ini. Kemudian ini 1 ya, 1 ke kanan, satunya ikut yang merah ya. Oke, sini. Kemudian daerah yang garis grafik yang kedua yaitu ini ya, yang yang kedua ini, selang di antara negatif 1 dan 0. Jadi negatif 1-nya ikut dan 0-nya tidak ikut. Inilah daerahnya. Nah, sedangkan himpunan penyelesaian yang dimaksud adalah gabungan dari dua selang warna hijau dan merah itu ya. Jadi kalau saya tuliskan menggunakan notasi bentuk himpunan ya, penyelesaian dari persamaan itu yaitu himpunan titik X anggota real ya, sedemikian hingga kita urutkan ya. Jadi ada X kurang dari sama dengan negatif 2 digabung atau ya, ini karena terpisah maka notasinya adalah pakai atau ya, X di antara negatif 1, satunya ikut ya sampai dengan 0 ya, atau lagi karena bisa ya, X lebih dari sama dengan 1 satunya yang ikut. Jadi inilah himpunan penyelesaian dari persamaan yang dimaksudkan. Ini ya, jadi itu grafiknya. Sedangkan yang bawah itu adalah notasi pembentuk himpunannya ya. Nah, begitu ya caranya ya. Nah, untuk latihan lebih lanjut ya, silakan mengerjakan
6 soal ini ya. Di sini ada 6 dengan 2 kelompok, yaitu 1, 2, 3 ada soal untuk perbedaan yang bermudah bentuk pecahan atau rasional ya. Sedangkan yang kelompok kedua yaitu persamaan yang memuat tanda nilai mutlak. Ya, demikian materi untuk review tentang persamaan yang nanti kita gunakan pada topik bahasan utama dari kalkulus diferensial, yaitu fungsi ya. Silakan dipelajari, dan kalau ada pertanyaan kita bahas di LMS atau di synchronous meeting. Ya, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini ya. Selamat belajar. Sampai pada video berikutnya.